ya'tikumul maut. Tadi mengatakan mengenai surat An-Nasr kata Nabi, ketika Allah menyatakan al-hakum al-kufur, ini baru Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai nilai ketakwaan. Allah sejatinya tidak marah apa hambanya ini menghimpun harta, mencari bumi dan menikmati dunia yang telah ada pada diri ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan biasanya manusia ketika dia dikelilingi oleh harta yang banyak, ketaatannya menipis. Terkadang seorang hamba Allah ketika dia diuji dengan kesusahan, lebih mudah dia dekat ketimbang hamba Allah diuji dengan kesenangan. Biasanya kesenangan demi kesenangan, kenikmatan demi kenikmatan, kemudahan demi kemudahan membuat dia lalai. Dan Allah menjelaskan kepada kita tentang kelalaian yang sering menghimpit ketika mulai banyak yang dia dapatkan. Kita pernah dengar kisah tentang Ta'labah ini orang miskin, tadi miskin itu. Berkali-kali dia datang ke Nabi minta Nabi awal menolak. Nabi katakan, wahai yang ada padaku saat ini jauh lebih baik ketimbang nanti banyak, membuat engkau jadi lalai. Tapi saat apa datang ujung lagi datang sampai 2-3 kali akhirnya Nabi doa Nabi mustajab. Nabi doakan. Ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang doakan oleh Nabi. Terlihat di apa di keterangan kemampuan bertakbir. Nabi doakan saat berdoa. Saat berdoa kita akan tadi Nabi doakan doa ini mustajab. Dan ternyata memang Nabi doakan ada alasan supaya tidak ada yang masuk ke mulutnya, yaitu makanan yang dia konsumsi, kecuali dia tahu asalnya dari mana. Dia tahu sumbernya dari mana. Tahu masuk itu makan minum yang masuk ke mulutnya, dia tahu sumber. Yang saat ada lagi Anas bin Malik. Itu Nabi doakan dia umurnya panjang, keturunannya banyak. Dan Allah tahu, termasuk sahabat Nabi yang usia itu banyak. Anas bin Malik. Banyak tabi'in itu berguru dengan Anas bin Malik. Turunannya banyak. Masuk sahabat Nabi yang paling banyak anak. Anas bin Malik. Kemudian ayah juga. Menurut riwayat, umurnya Anas bin Malik padahal setahun 2 kali. Berkat Tuhan Nabi. Anas bin Malik berkata. Ini sahabat Nabi doakan. Nabi doakan dikasih padanya sepasang hewan ternak. Domba. Yang disuruh bawa pulang. Awal. Setelah selesai Nabi doakan.
Yakin itu dari domba yang dikasihkan. Terus para anak pinak itu jadi banyak. Mulai repot ya. Dulu datang ke masjid paling awal datang ke masjid. Setelah mulai banyak ternaknya, hartanya mulai banyak, itu mulai sibuk dengan hitungan-hitungan. Sudah mulai sering terlambat, masbuk, ketinggalan rakaat. Lama-lama udah nggak datang ke masjid, dia tetap sholat, tapi sholat di mana? Tekatannya masuk waktu sholat, jauhan. Karena waktu sebanyak makin bertambah jumlah hewan ternak itu, tak dari tempat agak jauh dari keluar kota, ada tempat lebih luas dari lembah-lembah yang cukup untuk menampung hewan ternak. Karena jaraknya sudah jauh, masuk waktu sholat, nggak memungkinkan dia ke masjid. Maka di mana? Di tempat peternakan. Lalu di kemudian hari turun firman Allah kepada Nabi untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mampu. Tak lama termasuk yang didatangi, Nabi utus 2 orang dari 2 suku mengunjungi sana. Tak lama bilang apa? Coba datangi dulu ke tempat-tempat orang kaya yang tadi. Dia ngeles ini, boleh ngeles dulu. Dengan harapan tidak datang lagi. Tapi kan ini perintah Nabi. Datangi tempat-tempat orang kaya yang baik. Terakhir datang lagi ke sana, dia belum keluar dari sana. Kedatangan yang kedua, dia bilang apa? Ini upeti. Ini upeti yang saya ingin tarik. Dia nggak mau keluar. Berita itu sampai dengan kami bilang, itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam surat At-Taubah itu ada kisah tentang orang yang ahad berjanji kepada Allah. Kalau Allah berikan harta yang banyak buat dia, karena saddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kami akan banyak bersedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Itu salah ngomongnya begitu teman-teman. Kalau Nabi bilang, kau syukuri yang ada sama dirimu saat ini. Rasul, kalau saya kaya, mau doakan saya jadi kaya dan terus saya jadi kaya, nanti ya dengan kekayaan saya bisa banyak bersedekah. Sekarang saya mau sedekah apa? Mau doakan saya jadi kaya, harta saya melimpah, saya bersedekah. Walaupun minas salihin, saya pasti akan jauh lebih soleh lagi sekarang. Tidak bisa saya tingkatkan daya kesalahan saya. Saya harus kejar dunia saya harus kerja keras. Tapi kalau harta saya sudah melimpah, kan lebih santai. Harta sudah banyak, saya bisa lebih banyak fokus ibadah. Bisa buat macam-macam, bisa sedekah, bisa lebih masjid. Itu janji itu. Dan janjinya ngomong depan Rasul. Tapi Allah turunkan firman. Orang kalau janji depan Rasul sama dengan dia janji depan. Dan ternyata dia itu dosa besar itu. Kenapa? Karena 2 orang dari 2 suku itu Nabi putus ambil zakat itu. Itu kan perintah Nabi. Hanya meneruskan perintah Nabi. Dan dia tolak itu. Bahkan dia menuduh itu penting. Maka ketika firman Allah ayat 71. Ada sahabat Nabi datang kunjungi saat itu takutan dia datang ke Nabi. Minta ampun. Dia bilang sampai besar, sampai ambil debu di depannya, ditaburkan. Tanda penyesalan, ambil tangan terus ditaburkan di atas kepala. Taburkan di atas kepala bagi tanda.
dikecam. Nah ini surat At-Takatsur itu. Kata Nabi ketika Allah mengatakan Alhaakum At-Takatsur, bermegah-megah, berlomba-lomba dengan memperbanyak harta, aset, dan bisa melarikan di dunia Timur Tengah, di lomba-lomba betul pincak. Lihatnya, hanya dia yang tahu kan. Ya Allah ingatkan ini. Lihat untuk negara. Allah tidaklah hamba-hamba memiliki harta yang banyak dan berlimpah. Ada jihad itu kamu bukan pakai jiwa. Jadi di amwalikum wa umat muslim kalau kaya dia harus kuat secara finansial. Tapi Allah tetap kasih tahu kepada kita waspada. Harta yang melimpah itu jangan sampai membuat apa satu wilayah bikin bendera besar di dunia. Negara yang satu lagi bikin lagi lebih besar lagi. Kamu kan? Jadi sekarang lagi ada rancangan lagi dibangun di salah satu wilayah di timur, lagi dibangun gedung pencakar langit untuk galangan Dubai. Lagi dibangun ini. Dan kejadian yang terjadi sekarang berkenaan juga dengan hadis Nabi yang dimana Nabi dikunjungi oleh Jibril, hadis tentang Islam, iman, ihsan. Salah satunya apa pertanyaan Jibril tentang tanda-tanda kiamat. Nabi tersebut di situ salah satunya, engkau akan saksikan kata Rasulullah yang bertelanjang dada tak beralas. Hidupnya mengembala domba, yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Siapa yang dimaksudkan dengan itu? Bertelanjang dada, tak beralas kaki, mengembala domba. Mereka itu lagi bertengah dahulu apa? Dunia. Ada kiamat. Walaupun kita tidak tahu pastinya kapan, tapi Nabi sudah tandanya. Dua hadis yang Nabi katakan, Nabi pernah ngomong sama sahabat ketika di Mekah, ada Nabi ini Rasul itu nanti gunung-gunung yang kalian lihat ini suatu saat dia berlubang-lubang. Sahabat Nabi waktu Nabi bilang seperti itu, kepada sahabat yang lalu sama para itu pasti. Sekarang kita paham maksud dari ucapan sahabat Nabi apa yang Nabi katakan bahwa nanti kalian akan saksikan gunung-gunung tersebut berlubang-lubang. Berapa banyak bohongan yang membelah bukit-bukit di kota lubang untuk meringkas perjalanan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu hatta ya jika Allah menyatakan hatta zikrullahi
itu sampai datang kepada hatinya. Nah, manusia dia akan berhenti kapan? Belum mati. Daya tarik dunia itu sangat kuat dengan persoalan. Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang begini, dunia kalau kita wala la rujuh abad. Wahai dunia, kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku talak engkau dengan takdir. Tapi sambil wajahnya mengekspresikan sedih. Talak engkau dengan talak tiga, talak yang tidak akan ada rujuknya. Orang tanya, wahai Imam Ali, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa ucapkan begitu tapi wajahmu masih ada raut sedih? Ini juga dunia, ibarat seperti ibu kandung. Bukan itu mau ditalak. Dunia yang paling hebat masih dunia itu siapa? Itu limpah. Sebelum menikah dengan Khadijah, Rasulullah jadi apa? Manajer harta. Yang disegani oleh para pedagang-pedagang. Pintar mengatur alur perniagaan sehingga banyak pemuda-pemuda menitipkan modalnya pada Rasulullah. Ketika menikah dengan Khadijah, seorang pemilik modal apa hebat mereka berdua. Allah mengatakan bahwa jadinya hilang paham akan hidup sederhana. Allah dayakan. Kemudian Rasulullah SAW mulai usia 37 masuk 38 itu sampai akhir seperti dua hebat. Umur 40 dapat wahyu, tapi berhenti. Jadi ada di puncak-puncaknya bisnis berhenti aktivitas niaga, fokus bahwa di sana ibadahnya. Kemudian dengan modal yang begitu banyak yang mereka miliki, keuntungan yang begitu besar mereka miliki, kesepakatan Nabi bersama Khadijatul Kubra, itu seluruh yang mereka miliki dipakai di jalan Allah. Ini tadi jahidu bi amwalikum dipakai di jalan Allah. Karena pengikut Nabi kebanyakan mustada'afin, yang butuh disupport secara finansial. Ada yang harus dimerdekakan dari kebutuhan, ada yang harus dilindungi. Apalagi mereka sempat mengalami masa diembargo secara sosial dan ekonomi, politik di zaman itu. 2 tahun pas diembargo seperti itu, tidak boleh saksi dan sebagainya. Uang siapa ini? Uang Nabi dan kita tidak betul untuk support. Sampai akhirnya hidupnya sangat sederhana. Tapi Umar bin Khattab ketika masuk ke kamar, dia tempat tidur Nabi. Nabi itu pilihan. Bukan Nabi susah dari awal, tidak. Nabi tempat jaya. Nabi tunjukkan kepada kita Nabi dengan harta yang begitu banyak yang dia miliki bersama Khadijah. Itu semuanya dipakai di dalam jemaah dirahmati Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri menjelaskan tentang surat At-Takasur. Kata beliau, surat At-Takasur ini berbicara mengenai orang yang tidak hanya sekedar bermodal hartanya saja, tetapi bermegah-megahan, bangga-banggakan turunannya dan anak. Orang tua kadang-kadang asik bicara tentang anaknya,
suksesnya di ilmu-ilmu dunia. Hebat main pianonya, jago matematiknya, bagus nilai fisikanya, dan lain sebagainya. Dan itu sah-sah saja, tapi diingatkan oleh Imam Hasan al-Basri, maksudnya ada hal yang lebih utama yang harus orang tua perhatikan dari masalah din. Harusnya lebih jauh dia bangga ketika dia lihat anaknya standar pemahaman agamaannya itu mumpuni. Karena itu aset dia bukan sekedar dunia tapi di akhirat. Tadi mengatakan itu ada juga yang mengatakan al-hakum kasih kebanggaan terhadap pengikut organisasi, pengikutnya banyak, juga bangga-banggaan. Terus akhirnya mengeluarkan statement seenaknya karena merasa pengikutnya banyak. Terus mengatasnamakan pengikutnya. Bisa saja pengikutnya tidak sepakat. Karena dia merasa dia memimpin, dia yang memimpin secara struktural. Lalai juga. Dan sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW ada anak Adam ini, kata Nabi, kalau seandainya dipersembahkan atas harta berbentuk sebesar 2 bukit Uhud, mereka tidak akan pernah. Itu emas sebesar 2 bukit Uhud itu di apa-apain, terus cari lagi ada nggak bukit ketiga, bukit keempat. Bukit yang 2 ini belum diapa-apain atau bahkan belum habis, itu sudah dicari yang keempat ada, yang kelima ada. Hapus. Makanya ada ulama ada 3 dosa tua. Salah satunya apa? Kampus. Sama itu adalah dosa tua yang pertama. Pelaku pertama adalah iblis. Itu dosa paling tua. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah sujud ihtiram, sujud hormatan kepada Adam. Fasajadu illa semuanya sujud itu iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Enggan dan merasa apa? Merasa materi penciptaan jauh lebih mulia daripada Adam. Dibilang sama Allah, menciptakan aku dari api, dia dari tanah. Dia dosa tua. Sekarang masih ada orang sombong. Ini dosa tidak pernah expired. Aku terus. Yang kedua rakus. Rakus pertamanya siapa? Ayah dari kita ini Adam dan Hawa. Allah kasih surga, macam isinya. Allah suruh bilang apa? Makan, raza dan air itu semuanya boleh dimakan. Kecuali jangan dekati pohon itu. Cuma satu aja mau jangan. Masih mau. Karena dibujuk sama iblis. Ada masuk apa? Penyakit apa? Rakus. Terus ya, masih dihinggapi oleh penyakit rakus. Dosa tua. Dosa tua yang ketiga, hasut, dengki, iri hati. Pelaku pertamanya siapa? Habil dan Qabil. 2 orang. Mereka saling membunuh gara-gara dengki, hasut. Di dunia. Tetapi dosa ini tidak pernah hilang. Dia selalu berkembang.
tampil dengan modal yang berbeda-beda, tapi tetap sama judulnya. Sombongnya ada, kaktusnya ada. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yaqul alhaakumut takasur. Nabi ketika alhaakumut takasur, bilang, yaqul ibn Adam, nadi. Anak-anak sering berteriak hartaku. Lalu kata Nabi, wahallaka min malika illa ma atauta. Hartamu itu yang pertama adalah apa yang Tuhan. Illa ma akalta fa'aqaita. Lalu habis. Kemudian dikeluarkan. Atau labista fa'ablay. Atau harta yang kedua pakai kemudian menjadi rapi. Atau tasaddaqta andai. Lalu yang ketiga adalah harta yang engkau sedekahkan, kemudian berlanjut. Di harta yang berlanjut di mana? Yang disedekahkan. Berlanjut ke mana? Berlanjut ke alam barzakh, berlanjut sampai ke negeri akhirat. Ini dikatakan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Dan riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang harta ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit. Orang ketika meninggal dunia, mayit itu diikuti oleh tiga yang berbeda. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Nanti setelah dia dikuburkan, dua pulang, satu yang tinggal. Itu berangkat, tiga ikut. Apa tiga yang ikut? Yasbahuhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Itu mayit ketika diangkat, keluarganya ikut. Yang kedua, hartanya ikut. Yang ketiga, amalnya ikut. Setelah selesai dia dikuburkan, ayalihu ahluhu wa maluhu. Yang balik keluarganya dan harta. Mobil Mercy yang dia punya, Ferrari yang dia punya, itu masuk. Emas berlian yang suka dia pakai, tak ikut dia pakai. Tidak ada. Ikut. Balik. Mobilnya bahkan sudah dibawa sama orang lain. Mobil yang biasa dinaik, orang lain sudah naik. Kemudian keluarganya pulang juga. Sesedih apapun yang mungkin, saya ikut dikuburin deh, tidak mungkin. Dia sedih, terpukul sekali kehilangan orang ini. Tapi tak, dia ingin ikut masuk dalam kubur sama. Dia masih hidup. Yang sisa apa kata Nabi? Sisa wayang. Sisa apa? Sisa ini berkaitan dengan harta tersebut. Harta itu tidak bakal dipakai terus. Ada saat. Jadi semua yang kita pakai ini namanya apa? Guna pakai. Punya IMB, enggak, guna pakai itu. Jadi pakai. Setelah itu kan Tuhan kita yang pakai. Oleh ahli waris. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu. Qala Imam Ahmad, hadatsana Yahya an Syu'bah, hadatsana Qatada Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, yahramu Adam
Wa tarqa minhu isnatan al-hirs wal amal. Nabi, semua anak Adam itu bakal menua. Ada yang awet. Walaupun kadang-kadang kita ketemu orang, kamu awet ya. Ucapannya aja awet. Dari mana? Nah, nanti awet banget. Dari mana? Sama tetap. Ada yang untuk dirinya, jangan lihat muka saya. Ini badan atas itu boleh nih. Tahu bahwa 17 tahun. Nah, itu omongan luar. Kemudian suka ada yang begitu. Untuk apa? Untuk hibur dirinya. Iya boleh dong. Ini dari dada ke atas ini 70 tahun. Di turun ke bawah 17 tahun. Ya, hanya hibur dirinya. Mau rambutnya dicat-cat hitam gitu ya. Agar kelihatan lebih muda. Enggak juga, tetap tua. Organ dalamnya bisa dihubungi. Ya. Ada masa aus ya. Oke lah rambutnya dicat hitam semua. Dia bisa kendalikan dia punya lutut yang sudah tahan beban tubuhnya sekian puluh tahun. Aus juga lututnya. Dan Nabi mengatakan anak Adam bakal menua. Tapi ada dua hal kata Nabi yang tidak pernah menua. Apa itu? Al-hirs wal amal. Al-hirs wal amal. Keinginan dan cita-cita. Orang sudah tua, keinginan kepada orang hidup. Dengan berbeda-beda tentu. Ada yang ketika Mas sudah mulai tua, keinginannya apa? Jadi hamba Allah yang taat. Ada yang sudah tua ingin tetap tua. Nge-gym, masih nge-gym. Itu keinginan. Ada yang sudah tua masih berkeinginan ini dan itu. Masih beraktivitas seperti dia usia 40 atau 50 tahun. Sudah pensiun tapi masih ada keinginan lain. Sebelum pensiun dia sudah mempersiapkan dirinya untuk beberapa perusahaan. Itu keinginan. Terus cita-cita. Karena orang akan menua, tapi menua ini tidak menua. Keinginan dan cita-cita. Dan sekarang tinggal kembali keinginan dan cita-cita itu dibawa kemana? Kalau dia ingin melakukan hal yang baik dan positif, bagus. Ketika mulai masuk masa tuanya, dia sudah mulai berubah orientasi badan itu. Dan sebuah riwayat hadis Nabi kata Nabi, kalau ada orang usianya sudah ini di bawah 40 tahun. Kata Nabi, kalau ada orang usianya sudah tidak 40 tahun, maksiatnya lebih banyak daripada ketaatan. Itu kata Rasul dia sudah tinggi. Kalau sudah lewat 40 tahun, maksiatnya lebih banyak daripada ketaatan. Disebut. Itu jatah hidup dia di dunia itu lebih setengah. Nah, umur umat Nabi Muhammad itu ya antara 60 dan 78. Masih kecil gitu. Bahaya. Itu sudah bertinggi itu. Pesan Nabi ini mati-mati. Karena biasanya kalau sudah sampai di lewat 40 tahun, dia merasa saja jahat. Jauh lebih banyak. Itu diwatak. Susah untuk berubah. Jawab firman Allah SWT. Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam biografi Al-Ahtab Ibnu Qais yang dijuluki Al-Tahaq. Pernah suatu hari dia ketemu dengan seseorang yang lagi megang uang dirham.
lagi pegang uang dirham, ditanya, itu uang siapa yang kau pegang? Uang saya lah. Dia lagi pegang uang. Dia tanya, itu uang siapa yang kau pegang? Saya. Lalu At-Tahak bilang apa? Anta lil mali idza ansakta fa idza anfaqtahu fal malu lak. Engkau itu sedang ditunggangi oleh harta jika engkau pegangnya. Fa idza anfaqtahu fal malu lak. Tetapi jika harta itu engkau infakkan, maka harta itu benar-benar milik. Bahasa dia ini dalam. Dia bilang, kau bilang itu harta milik, belum tentu. Kalau kau pegang, ya, engkau ditunggangi oleh harta. Dan aku hilang, ya, dibelain mati-matian. Engkau sedang ditunggangi oleh harta. Tapi ketika engkau infakkan, itu berarti harta yang dia pakai untuk diinfakkan di jalan Allah. Yang menghasilkan kenapa dia infakkan itu dia dapat nilai akhirnya, nilai hasilnya akhir. Tapi dia didapat ganti. Ada sahabat Nabi dengar firman Allah, tadi baca firman Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Apa saja yang kalian infakkan, dia Allah segera mengganti. Ini sahabat Nabi dengar itu langsung pulang ke rumah, ngomong sama istri. Min syai'in fahuwa yukhlif. Kata istri, kenapa? Saya ingin kasih ke Nabi kebun kurma yang terbaik punya kita untuk dipakai dalam perjuangan Islam. Kebun kurma yang paling luas, hasil panennya paling banyak, kurmanya paling berkualitas. Kebetulan istrinya nggak ada anak-anak, aminkan. Nah, Novel itu, jadi sama-sama memiliki semangat yang sama. Akhirnya dia datang ke Nabi, dia bawa Nabi, diajak Nabi ke tempat tersebut, dia tunjuk semuanya, dia bilang, hari ini milikku ya Rasul. Nah, apa yang sahabat Nabi didapatkan? Ternyata 1-2 tahun kemudian sahabat Nabi ini kembali punya kebun kurma yang luasnya 10 kali lipat daripada luasnya, dengan batang-batang kurma yang kualitasnya sama yang pernah dikasihkan. Karena Allah mengatakan bahwa yukhlif, dia Allah segera menggantinya. Kata ulama tafsir, Allah gantinya itu ganti di dunia sebelum Allah ganti di akhirat. Oh, dunia sudah pasti. Di akhirat sudah pasti dia dapat. Dunia pun dia dapat. Karena redaksinya itu present tense. Yukhlif, dia Allah pasti menggantinya. Kata kerja masa kini dan masa lampau, masa akan datang, masa kini, masa lampau. Lalu ada juga yang mengatakan ini turun berkenaan dengan dua kabilah. Ada kabilah Al-Harisah dan kabilah Bani Harisah dan kabilah Bani Haris. Dua kabilah ini juga berhadap-hadapan. Kabilah Bani Haris dan kabilah Bani Haris berhadap-hadapan, saling adu siapa yang paling kaya di antara mereka. Sekarang sudah muncul nggak? YouTuber yang mempertontonkan hal ini. Kemudian mereka baca. Ya. Yang A ngaku sultan, yang B ngaku sultan. Terus yang dipublish apa? Nah,
Besok ini bikin konten publish lagi. Di zaman Nabi sudah ada. Dua kabilah pilih. Adu-adu. Banyakkan mana? Ini punya ini punya kuda, kudanya berapa? Ini punya onta-ontanya berapa? Sampai terakhir ketika mereka sudah mengalah adu-adu di dunia. Mereka datang ke kuburan kakek moyang mereka masing-masing. Terus berdiri dua kabilah itu. Moyangmu itu apa jagoannya? Ini si fulan bin fulan hidup di zaman sekian sampai zaman sekian. Katanya ini disebut. Ini apa? Karena lawan lagi. Ini si fulan bin fulan hidup di zaman sekian. Punyanya ini istrinya sekian. Sebut nama istri di Aduh, banyak kan mana? Ya. Jadi sampai yang hidup sudah selesai, pergi ke tempat yang mati, diadu-adu. Nah, diturun ke bawah. At-tazul sampai mereka kalian pergi Allah SWT. Salah seorang sakit riwayat ini anna Rasulullah SAW takhala ala rajulin minal aqrab yahud datang kunjungi ada seorang laki-laki tua sakit. Kemudian diajarkan sama Nabi kalau orang sakit dan dikunjungi, Nabi bilang apa? La ba'sa insyaallah. Semoga ini sebagai sarana bersucinya. Lalu apa dia bilang sama Nabi? Dia bilang sama Nabi, qul tatahur, engkau katakan ini saya disucikan, bal hiya umma tafur ala syaitin, pada hati sedang merasa yang melanda orang laki-laki yang tua renta ala syaitin kabir tazur kubur, yang sakit dan demam yang saya rasakan ini membuat saya sebentar lagi bahkan kunjungi kubur. Jadi Nabi bilang dia, engkau bakal disucikan. Malah dia ngomong begitu, saya ini lagi demam. Bagaimana disucikan lagi demam saya? Demam, tua renta, yang sebentar lagi kunjungi kubur. Apa katanya? Mana ambilan? Kalau Nabi mengatakan, mungkin itu yang terbaik bagi kita. Itu yang terbaik. Apa? Sudah mati juga di baik. Kalau dia sudah merasa makanya dia tahan lagi untuk jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Cerdas, cerdas. Mengadakan kalian Imam Al-Hasan mengatakan ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman lainnya. Diulang. Kalla sawfa. Kalla sawfa. Kalian bakal tahu dan kalian bakal tahu akibat ancaman yang diulang. Ini berarti apa? Suatu ungkapan yang sangat serius. Seperti ada pengumuman, kami umumkan, sekali lagi kami umumkan, itu beri penekanan. Begitu juga ketika Allah mengatakan, "Balla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Allah, janganlah begitu. Law ta'lamuna 'ilmal yaqin, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan ainul yaqin. Ainul yaqin, dia jelas.
la tarawunnal jahim, maka kalian niscaya akan melihat orang yang sudah sampai pada taraf akhir itu pesona dia terhadap dunia sudah dikunci. Walaupun dia itu banyak di sekitar, dan dia punya dunia, dia bukan dia punya. Ya Sulaiman apanya melimpah. Tapi kenapa Sulaiman tidak bisa taruh di hati? Karena setiap kali dia ditarik untuk terpesona dengan dunia, tarawun dan di bawah, diri di bawah saat dia jadi takut dia untuk berlaku cinta kuat kepada dia. Tarawun itu punya kalian akan benar-benar pada dasarnya. Kata ulama, Allah menegaskan orang yang masuk dia bakal melihat dengan jelas, ada slide yang dia lihat tentang apa yang dia lakukan di dunia. Kalau dia cinta dunia yang membabi buta, ini akhirnya membuat dia berkata, jadi dipertontonkan sama Allah tempat yang bakal dia tempatin nanti di yaumul akhir. Lihat. Di Al-Quran itu mengisahkan bagaimana Fir'aun. Fir'aun Allah katakan Fir'aun itu. Sampai saat ini, itu tiap pagi dan itu Allah turun malaikat melihatkan kepada dia. Pendek tentang siksa yang bakal dia dapat. Jadi kapan dia meninggal? Terus itu. Di subuh yang tiap hari. Itu ditunjukin dulu. Sebelum nantinya pasti saya berangkat di ini. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari naik tentang ada riwayat Nabi Muhammad SAW jalan ketemu sama Abu Bakar. Dia Abu Bakar, apa yang membuat kamu keluar? Terus kata Abu Bakar, Allah. Terus jalan lagi mereka berdua, ketemu dengan Umar bin Khattab. Saya lagi, apa yang membuat kamu keluar dari rumahmu nggak Umar? Kata Umar, Tuhannya yang menggerakkan hati saya untuk keluar. Jalan mereka bertiga. Ketika jalan mereka bertiga, mereka mampir di rumah yang punya perkebunan. Diajak singgah. Setelah singgah, kemudian yang punya rumah itu siapkan tempat, ada perbadani, kemudian setelah itu dipetik korban. Hanya pasti matang. Dikasih ke Nabi dan dihidangkan air minum yang dingin. Sejuk, minum dan makan. Setelah mereka lagi minum dan makan, Nabi bilang, Tumpah sekali tayo. Ini normal makan sama air dan entah nikmat. Minum air. Itu simpel. Nikmat yang seperti ini sederhana. Ini
tetap bakal ditanya Allah apa nikmat-nikmat yang lain. Kata sahabat Nabi dua ini, ya Rasulullah, ini kurma sama ini ada yang kita makan yes. Air dan kurma ini kita makan tadi. Maksud dari firman Allah ini adalah dari yang kita nikmati, yang kita gunakan, rumah yang kita tempati, usaha, aset yang kita punya, kebun yang luas, peternakan yang banyak hewannya, itu semua akan ditanya. Segala sesuatu yang itu aslinya yawma idzin anil-na'im. Kenikmatan tidak nikmati, tingkat syukurnya seperti apa? Engkau gimana syukurmu ketika iman itu ada? Udah aku bersyukuri dengan karena sudah semakin terang, semakin banyak nyamuk kita. Kita semuanya memberkahi kehidupan kita. Kita sudah minta kepada Allah wabah iman kita itu kembali kita dapat aktivitas formal sebagaimana yang punya jadinya yang berbisnis dan usaha memajukan bisnis ini menjadikan binya pajaknya luar dan minta ini coba alaina ya Allah inna ini sallallahu alaihi wasallam itu dan saat ini baru subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah billahi taufiq.